Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 27 2024 ya. Tanggal 27 Maret, teman-teman. Jadi hari Rabu ada beberapa rilis data yang kita akan dapatkan di perdagangan hari ini, yaitu ada crude oil inventory sama crushing crude oil inventories. Jadi data-data ini mungkin ya data yang biasa ya menurut saya, dan sedikit tidaknya akan memberikan impact juga terhadap harga oil dan juga harga indeks dolar, teman-teman. Karena yang menjadi acuan saat ini untuk perdagangan dunia masih pakai USD. Tapi event akan mulai sangat penting di perdagangan besok hari Kamis sampai hari Jumat. Jadi selalu hati-hati sama volatilitas yang terjadi pada market, teman-teman. Sementara kemarin kita dapat rilis data terkait dengan core durable goods order dari Amerika Serikat, yang mana ini datanya positif kelihatannya, teman-teman. Kemudian dari consumer confidence juga masih terbilang positif meskipun ada sedikit penurunan yang terjadi. Teman-teman, kita dapat beberapa tekanan nih dari market. Yang pertama, kalau teman-teman ngikutin video kita yang kemarin, Binance itu dihajar di sebagian besar sisi ya, teman-teman. Di Rusia mereka diserang, di Nigeria, Filipina, dan mungkin negara-negara Uni Eropa bakalan siap meluncurkan FUD yang terbaru. Jadi hati-hati sama kondisi dari market. Nah, nggak berakhir sampai di sana, teman-teman. Berita terbaru kemarin itu ada dari KuCoin ya. KuCoin itu dikenakan sanksi, teman-teman, sebagai dugaan melakukan kriminal di Amerika Serikat. Ya, ini beritanya cukup banyak kemarin, teman-teman. Dan ya bisa jadi menjadi salah satu FUD yang cukup bisa menekan dan juga membuat kepanikan pada market. Jadi ini resmi ya, teman-teman, dari United States Attorney Official South District of New York. Ini adalah semacam berita yang bisa dibilang ya menyebabkan market agak sedikit mengalami koreksi. Pertukaran mata uang kripto global terkemuka, KuCoin dan dua pendirinya dipidana dengan dakwaan kerahasiaan bank dan juga pelanggaran pengiriman uang tanpa izin, teman. Ini beritanya baru aja muncul kemarin ya. Jadi KuCoin dan pendirinya, Gun Gun dan juga Kei Tang, melanggar undang-undang anti pencucian uang Amerika Serikat dan mengembangkan KuCoin menjadi salah satu pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia. Ingat bahasanya di sini melanggar, bukan dugaan melanggar, teman-teman. Jadi sudah pasti melanggar. Ya, Damian William, jaksa Amerika Serikat dan Distrik Selatan New York, Darren McCormack, dan juga pejabat agen khusus yang bertanggung jawab di kantor lapangan investigasi keamanan dalam negeri di New York hari ini mengumumkan pembukaan dakwaan terhadap global pertukaran mata uang KuCoin dan juga dua pendirinya karena berkonspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan berkonspirasi untuk melanggar kerahasiaan bank, bertindak dengan sengaja tidak menjalankan program anti pencucian uang atau AML yang memadai yang dirancang untuk mencegah KuCoin digunakan untuk pencucian uang dan juga pendanaan teroris. Gagal melakukan prosedur yang wajar dan memverifikasi identitas pelanggan, dan juga gagal mengajukan hal yang mencurigakan laporan kegiatan. KuCoin juga didakwa menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan melanggar substantif terhadap undang-undang kerahasiaan. Jadi ini berita yang sangat-sangat tidak begitu menyenangkan, teman-teman. Jadi KuCoin udah kena kasus juga. Belum selesai sampai di sana, SEC plan untuk menjudge ya Ripple Lab penalti 2 miliar, teman-teman. Ini mungkin beritanya juga teman-teman udah dapatin ya, karena beritanya agak belakang aku sampaikan, teman-teman. Jadi ini berita 2 hari lalu, di mana akhirnya SEC dipaksa untuk membayar penalti, bayar denda sampai 2 miliar. Dan ini juga mendapatkan respon tentunya oleh Brad Garlinghouse ya di sebuah tweet yang dia posting kemarin.
SEC Gary Gensler telah berulang kali bertindak di luar hukum, tidak luput dari perhatian para hakim dan menegur lembaga tersebut karena penyalahgunaan besar-besaran atas kekuasaan dan kepercayaan kepadanya, karena bertindak tanpa kesetiaan dan setia kepada hukum. Jangan lupakan juga kurangnya perhatian Gensler terhadap SBF fraud. Jadi masalah dari SBF ya, Sam Bankman-Fried. Jadi ya ini teman-teman, kondisi dari market, Binance, KuCoin, kemudian Ripple kembali beritanya cukup mencuat ke market ya, sehingga mungkin akan sedikit memberikan, impact kepanikan terhadap market. Kemudian teman-teman, ini kita dapat data terkait dengan inflow dan outflow yang terjadi pada market. Di perdagangan kemarin outflow-nya sangat besar nih. Teman-teman, ini kan biasanya naik nih. Kalau dia naik, ini berarti inflow. Kemarin outflow-nya terjadi lumayan tinggi dan ini tentunya masih didominasi oleh Grayscale Bitcoin Trust yang kemarin keluar cukup banyak, teman-teman. Grayscale ada outflow yang sangat signifikan ya dari Bitcoin, Ethereum, ada dana yang keluar juga dan kalau kita lihat dari data Soso Value, teman-teman menunjukkan bahwa keluarnya dana dari Grayscale itu mencapai 350 juta US dollar. Belum lagi ada iBit yang juga masih inflow, tapi inflow-nya nggak sebesar yang kemarin. Justru inflow kemarin didominasi sama Fidelity, salah satu hedge fund juga teman-teman, dan ya ini adalah data yang kita dapatin kemarin. Dan outflow ini tentunya bisa membuat tekanan pada market ya. That's why mungkin ada pergerakan koreksi pada Bitcoin. Kemudian teman-teman, ini adalah matrix chart yang bisa kita gunakan sebagai acuan juga terkait dengan data inflow. Saat ini kita masih dalam posisi yang cukup positif sementara, teman-teman. Pergerakan daripada Coinbase Premium Index ini masih menunjukkan tren yang positif ya, bisa dibilang seperti itu. Artinya outflow yang terjadi pada market itu masih terbilang masih positif, teman-teman. Maksudnya inflow yang terjadi pada market itu masih terbilang positif, yang berarti adalah saat ini retail dan juga institusi yang melakukan perdagangan itu masih cenderung lebih besar daripada para sellersnya. Sementara kalau kita lihat dari Bitcoin ETF net flow, ini sekarang masih dalam posisi pengeluaran teman-teman atau outflow. Masih outflow dan semakin lama semakin tipis. Jadi ini menunjukkan sebenarnya dalam jangka waktu panjang masih trennya masih bakalan positif, tapi mungkin dalam jangka waktu pendek ada sedikit koreksi-koreksi yang berpeluang terjadi. Crypto market remain focus on spot Bitcoin ETF flow. Jadi ini adalah semacam report ya yang diajukan teman-teman, melihat kondisi dari market saat ini yang memang masih didominasi oleh para whales yang datang dari banyak institusi, teman-teman. Jadi bisa dibilang saat ini kondisi outflow pada Bitcoin terutama di Grayscale itu terus mengalami arus keluar ya. Dan kalau kita lihat sih dari data ini memang menunjukkan bahwa outflow yang terjadi pada Grayscale itu sudah berlangsung sangat besar, bahkan di 1,8 miliar dalam 4 hari saja. Selling pressure bisa datang kapan saja dari kasus kebangkrutan Genesis yang masih akan melakukan pencairan dana mereka. Jadi ini ada potensial-potensial FUD yang mungkin bisa terjadi juga pada market, teman. Kemudian berita datang dari Ethereum. CFTC baru aja mengatakan bahwa Ethereum dan Litecoin adalah komoditis. Terus baru lagi, teman-teman. Jadi kemarin lembaga Bapepti-nya Amerika Serikat itu mengatakan bahwa untuk Ethereum dan juga Litecoin telah menetapkan ya Ethereum dan Litecoin sebagai komoditis yang menjadi preseden dan juga pengawasan peraturan mata uang kripto. Jadi klarifikasi ini disampaikan teman-teman sebagai tindakan penegakan sipil dari CFTC terhadap bursa kripto uang KuCoin dan menghadapi tuduhan melakukan transaksi komoditas di luar bursa yang ilegal tanpa registrasi yang benar. Jadi ini merembet ya kasus dari KuCoin melebar
dan Ethereum dan Litecoin mendapatkan penegasan dari bursa CFTC dianggap sebagai sekuritas. Another FUD. Oke, berita buruk. Kemudian teman-teman, ini ada berita terbaru datang dari Phantom, dikabarkan bakal meluncurkan project bernama Sonic ya. Langsung diposting dari Twitter, peluncuran kembali Phantom sebagai komunitas baru yang berpusat pada merek. Pada tanggal 27 Desember 2019, versi pertama kali jaringan Opera ini telah dirilis ya, dengan konsep yang dipelajari oleh Andre Cronje dengan cermat termasuk eh, concurrent common knowledge, Lamport timestamp dan lain-lain, protokol yang berbasiskan dengan DAG tanpa izin pertama yang secara signifikan dapat meningkatkan skalabilitas dalam waktu penyelesaian. Jadi Phantom kan menggunakan blockchain Directed Acyclic Graph teman-teman atau DAG. Ini mirip seperti yang dimiliki oleh Kaspa ya, yang memungkinkan pemrosesan transaksi sangat tinggi dan sangat cepat teman-teman. Nah, Phantom kembali meluncurkan proyek yang baru teman-teman, yang akan mereka luncurkan, yang bisa mensupport untuk, eee, interaksi antara layer 1 dan juga layer 2 yang mampu memproses transaksi lebih dari 180 juta transaksi harian. Jadi ini lebih gila lagi daripada, project pertama dari DAG yang dia punya, teman. Dan ini tentunya bisa menjadi salah satu, narasi positif, sentimen positif buat project Phantom. Berikutnya, Gozali Everyday. Kembali lagi ya teman-teman, dikabarkan sudah cuan lagi sampai 1,8 juta US dollar. Teman-teman, si Selfie Guy NFT from Indonesia ya. Jadi udah booming lagi si Gozali di Twitter juga aku lihat sangat aktif ya mempopulerkan atau mempromosikan mereka punya NFT teman. Oke, lalu gimana nih impactnya terhadap market ya? Kemarin kan market lagi bagus-bagusnya tuh, market rally teman-teman naik sampai kisaran 71.000 something ya. Koin sempat rally di perdagangan kemarin dan menurut saya itu akan salah satu indikasi positif, ditunjang juga sama volume perdagangan yang bagus teman-teman, dan saat ini tampaknya FUD lumayan besar ya, bikin pergerakan market agak koreksi teman-teman. Dilihat sih dari pergerakan yang terjadi kemarin, sebenarnya Bitcoin masih cenderung wajar dalam proses koreksi, di mana dari volume perdagangan Bitcoin di perdagangan kemarin itu naik, cuman nggak terlalu signifikan. Smart money-nya pun juga menunjukkan hal yang serupa. Dan ini impact daripada beberapa FUD yang muncul belakangan ya. Jadi market kayaknya masih pada wait and see. Mungkin beberapa melihat bahwa Bitcoin masih ada peluang buat konsolidasi setelah kenaikan yang cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Jadi kalau dari saya sih melihat ini adalah sebuah proses yang wajar teman-teman. Market udah naik ya lumayan tinggi di all time high-nya dan kita juga masih menunggu yang namanya fase halving. Fase halving kan belum nih 30 hari lagi ke depan ya. Jadi biasanya secara historical memang halving, sebelum halving itu biasanya ada koreksi pada market teman-teman. Tapi ini memang tidak pasti karena yang namanya historical belum tentu terjadi pada masa depan juga teman-teman. Tapi kalau secara psikologi market yang melihat pada rekam jejak ya, biasanya sih seperti itu. Kemudian juga kalau kita perhatikan, teman-teman Bitcoin kemungkinan baru akan rally ya setelah mendapatkan indikasi-indikasi yang positif. Terutama dari makroekonomi kalau menurut saya sentimen atau narasi terkait dengan pivot the Fed itu bakalan sangat-sangat dinantikan teman-teman, sehingga dana uang akan lebih banyak masuk ke market kripto sehingga memungkinkan untuk Bitcoin dan kawan-kawan masuk ke bull run. Ya, selain itu juga halving itu akan bikin para miner semakin sedikit mendapatkan reward, teman-teman, sehingga terjadi kelangkaan. Jika makin banyak holder yang menghold Bitcoin, mereka tentunya akan bisa menyebabkan impact kelangkaan pada harga Bitcoin. Belum lagi ada hedge fund yang banyak masuk, teman-teman, dan juga berpeluang untuk bikin market positif.
ETF dari Amerika Serikat, ETN dari Inggris juga akan sangat-sangat berpotensi, menjadi, pintu masuk buat, adopsi kripto yang lebih besar. Jadi kalau dari saya sendiri, wajar Bitcoin dan kawan-kawan mengalami koreksi untuk sekarang ini. Jadi manfaatkanlah fase buat nyicil ya, nyicil barang-barang yang bagus. Kemarin, eee Binance dan kawan-kawan, Binance, KuCoin sekarang, kemudian Ripple, ini merembet lagi ke Ethereum dan Litecoin. Wah, ini fund yang teman-teman harus waspadai juga sih sebenarnya teman-teman. Jadi intinya adalah manfaatkan masa koreksi ini buat ambil barang murah, teman. Oke, gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, feel free untuk tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Teman-teman, kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market crypto. Bagi teman-teman yang mungkin mau join, link boleh, teman-teman temukan di kolom deskripsi video ini. Oke, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat teman-teman, dan akhir kata saya Andre, makasih.